Salam Leader Branding. Kembali lagi dengan saya, Serdik Ferdi Kalele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita berkumpul di tempat ini bersama rekan-rekan kami nih semua dari Pokjar 5 dalam rangka tukar pemikiran, tukar ide, ataupun informasi. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah bagaimana seorang pemimpin yang melayani. Nah, ini merupakan isu yang sangat strategis, apalagi buat rekan-rekan semua di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kebetulan yang hadir saat ini ada rekan-rekan kami dari Pokjar 5, mulai dari Pak Widat Moko, Pak Ivan, ada Pak Kapokjar kami, ada Pak Denny Hermana, kebetulan senior kami, ada Pak Budi Nasution ini, yang selalu pemikiran-pemikiran yang melihat dari sisi lain, dari pemikiran-pemikiran Serdik Sespim T32 ini. Kemudian ada Pak Suteja ini seorang pemikir dari TNI Angkatan Darat. Ada Pak Wisnu yang selalu aplikatif. Baik rekan-rekan, kita tahu situasi saat ini yang sedang marak, salah satu adalah masalah kepemimpinan. Nah, salah satu konsep kepemimpinan tentunya bagaimana seorang pemimpin dapat membawa organisasinya mencapai tujuan dengan baik. Kita masuk ke topik kita hari ini berbicara tentang kepemimpinan yang melayani. Kira-kira menurut Pak Widi lah, seperti apa itu pemimpin yang melayani itu sebenarnya seperti apa menurut Pak Widi? Oke, baik, terima kasih. Saya coba mencuplik dulu dari perkataan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu belum bisa disebut seorang pemimpin apabila dia belum bisa melayani. Nah, di sini melayani kepada siapa? Ini yang penting harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama menurut saya, kita harus sebagai seorang polisi ini tentunya salah satu pelanggan kita terbesar adalah masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa melayani masyarakat, maka salah satunya yang bisa menjadi agen perubahan adalah seorang pemimpin. Pemimpin harus bisa memberikan contoh atau teladan ya kepada anggotanya bagaimana untuk bisa melayani dengan baik. Pemimpin bukan bos. Kalau dulu kita bos, tinggal nyuruh. Kita punya anggota banyak, tinggal nyuruh atau anggota ke sana, laksanakan. Tapi bukan seperti itu sebenarnya. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu menjadi pelayan. Ya, sehingga nantinya anggota yang dipimpinnya pun bisa melayani masyarakat dengan baik. Kalau bisa melayani masyarakat dengan baik, maka masyarakat akan senang, akan cinta sama polisi, ya akhirnya berdampak pada organisasi. Yang kedua tentunya yang tidak bisa dilupakan, melayani itu bukan hanya masyarakat, tapi juga kepada anggota dan keluarganya. Mengapa demikian? Karena ini aset terbesar untuk menggerakkan organisasi, anggota ini. Aset terbesar ya. Jadi kalau ini anggota dilayani oleh seorang pemimpin, saya yakin dia akan setia ya. Nah, sebagai tagline kita di CP32 ini yaitu jujur, cerdas, setia. Nah, bagaimana kita menunjukkan kesetiaan yang luar biasa sehingga dia akan mau ya mendukung pemimpin yang melayani ini untuk mencapai tujuan organisasinya. Demikian mungkin dari saya. Wah, terima kasih. Terima kasih nih Pak Widi. Betul bahwa customer kita kalau kita seorang polisi adalah masyarakat dan anggota. Saya sangat tertarik tadi. Pemimpin itu menjadi pelayan. Nah, kata-kata pelayan ini yang seperti apa yang diharapkan? Atau konkretnya seperti apa nih pelayanan seorang pemimpin ini? Pak Budi mungkin bisa menyampaikan? Kalau ini yang normatif aja nih. Terima kasih. Kalau saya berpandangan bahwa sebenarnya pemimpin itu dia harus bukan hanya sekedar job title ya, bukan hanya sekedar jabatan. Jadi memimpin itu bukan hanya sekedar job title itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita harus membenahi state of mind kita, pemahaman kita bahwa seorang pemimpin dia ada
ketika anggota-anggotanya perlu dia membangun sekat-sekat, kemudian meluruskan apa yang menjadi persoalan. Artinya bahwa dia hadir di sana. Jadi ketika memang kita merubah state of mind kita terkait dengan pengertian pemimpin tersebut, kita akan paham bahwa yang ada adalah bukan aku, yang ada adalah kita, yang ada adalah kami. Nah, seperti itu dia. Sehingga selain dia juga membantu membangun, kemudian menularkan pengetahuannya, dia juga membangun emosi dalam sebuah, katakanlah dalam sebuah kelompok kerja kecil atau sebuah unit maupun sebuah organisasi. Jadi sesederhana itu saya kira. Jadi ketika kita mendapat amanah berada pada sebuah puncak jabatan, jadi kita bukan hanya berbicara tentang job title saja, tapi lebih kepada persoalan merubah mindset kita terhadap pemahaman kita terhadap pemimpin. Sehingga kita ketika kita tidak merasa dilayani, diapakan gitu, kita tidak merasa ini bukan eranya sekarang seperti itu gitu loh. Jadi kita merasa biasa saja. Sehingga itu yang perlu dibangun saya kira. Demikian. Ini ada lagi nih. Jadi pemimpin itu bukan sekedar jabatan. Artinya kalau sekedar jabatan dengan job description yang ada, kita sekedar menggugurkan kewajiban kita, selesai. Sehingga pencapaian tujuan daripada organisasi ini mungkin akan sulit untuk menuju ke apa yang kita harapkan. Pandangan mungkin dari Pak Ivan? Baik, terima kasih. Saya akan mencontohkan salah satu tokoh nasional di mana kita ketahui bersama seperti Muhammad Hatta. Beliau memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Di saat pertemuan beliau selalu berusaha untuk mendengarkan, untuk berempati, untuk memberikan solusi yang terbaik kepada orang yang ingin bertemu, membicarakan ada permasalahan atau sebagainya. Dalam hal ini itu perlu kita contohkan dalam mungkin kehidupan sehari-hari, baik itu secara pribadi maupun kedinasan. Menurut saya itu merupakan salah satu contoh yang bagus yang bisa kita ikuti kegiatan Bapak Muhammad Hatta. Itu saja. Terima kasih Pak Ivan. Mungkin Bang Denny, seperti apa pemimpin yang melayani menurut versinya orang perencanaan ini? Ya, betul sekali. Terima kasih. Mungkin pandangan saya, mungkin rekan-rekan juga pernah bertugas dari mulai dinas, dari mulai berpangkat perwira remaja sampai dengan sekarang ini. Kita lihat bahwa sejarah kita sudah merubah bagaimana tatanan kehidupan kepolisian kita, dan gelombang daripada masyarakat memprotes kita tentang kebijakan-kebijakan daripada pelayanan kita. Kita tahu juga bahwa kebijakan kepolisian kita juga terkait dengan pelayanan prima terus digalakkan terus. Di mana kita sudah merancang bahwa bentuk pelayanan prima kita ini selalu saja masih ada beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan pemimpin yang melayani. Ya, kita tahu tadi sudah beberapa disampaikan. Intinya adalah bagaimana kita seorang pemimpin yang punya karakter, khususnya beberapa kali kita sudah melaksanakan pendidikan-pendidikan, baik di jenjang pendidikan pembentukan, baik itu pengembangan juga, sampai terakhir kita juga di SESMT ini. Mungkin di sini salah satu tempatnya kita untuk memikirkan masalah ini, karena kita tahu di SESMT ini adalah kita sebagai calon-calon pemimpin ke depan juga, kaitan dengan pemimpin yang dilayani, bukan pemimpin yang minta dilayani. Menurut saya ini tentunya bisa kita sampaikan dari pendidikan yang kita emban ini.
Dari segi kami tentunya dari beberapa perencanaan yang telah dilakukan sampai ke wilayah, ke Polda-Polda, sampai ke Polres, sampai ke Polsek juga demikian. Hal ini masih aja terus terulang gitu. Ada sebagian anggota kita yang memang sudah memiliki pribadi yang memang ingin memberikan pelayanan, baik itu pelayanan kepada masyarakat maupun kepada internal kita sendiri, kepada masing-masing anggota sendiri, baik itu di unit kerja masing-masing di dalam satu satker tersebut. Masih ada sedikit gap. Ini tujuan tugas kita sebagai pemimpin yang melayani ke depan. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita turun ke lapangan, melihat permasalahan anggota yang dihadapi, dan kita jangan sampai merasa bahwa seorang pimpinan ini lalu anggota harus terus kita dilayani untuk bagaimana pimpinan kita layanin. Tapi kita seorang pemimpin harus turun ke lapangan, turun ke tempat pekerjaannya kita, tadi saya sampaikan, mengecek ada permasalahan apa. Kemudian juga itu akan menjadi bentuk daripada bentuk pelayanan anggota di lapangan, sehingga mereka akan berpedoman kepada pimpinannya yang dipimpin atau sebagai pimpinan ini sudah memberikan contoh yang baik, sehingga dia pun akan malu sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di lapangannya tersebut. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Denny dari perspektif seorang perencana itu. Jadi beliau menyampaikan pemimpin itu harus karakter. Apa sih karakter yang diharapkan tadi? Yang pertama itu pemimpin itu melayani bukan dilayani. Kemudian pemimpin itu harus turun ke bawah. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita laksanakan. Perspektif yang akan kita lihat dari rekan kita Suteja. Bagaimana nih pemimpin yang melayani di tingkatnya nih dengan struktur komando yang begitu kuat, ya kan? Satuan tempur. Apakah bisa pemimpin yang melayani itu dilaksanakan di satuan-satuan seperti ini? Silakan. Ya, menarik sekali. Jadi pemimpin yang melayani itu juga bukan hanya di sipil, tetapi di militer pun juga bisa. Jadi landasan kami di TNI ataupun di militer itu ada 11 ajas kepemimpinan TNI. Itu diantaranya adalah Satya. Satya itu ada jabarannya, ada loyalitas. Loyalitas itu ada 3 hal. Loyalitas ke atas, ke samping, maupun ke bawah. Nah, loyalitas ke bawah adalah seorang pemimpin yang melayani. Bagaimana seorang pemimpin apabila dibutuhkan oleh bawahannya lantas menjadi SMOS, senang melihat orang susah, tetapi harus senang melihat orang senang. Ya, Tidak boleh juga mensusahkan anggota pengen izin dan lain segala macamnya, jangan dipersulit. Kalau orang bilang jangan apa kali lah, seperti itulah ceritanya gitu ya. Nah, jadi seorang pemimpin yang melayani itu juga dia harus tahu bagaimana kebutuhan anggotanya, bagaimana anggotanya ini misalnya terlambat, tiba-tiba pengen langsung hukum dan segala macam, tidak bisa seperti itu lagi. Jadi seorang pemimpin yang lain dia harus tahu juga apa kesulitan anggotanya sebelum dia melaksanakan tindakan-tindakan. Inilah yang jadi pemimpin yang bijak. Nah, selain pemimpin yang melayani itu juga, pemimpin itu harus bisa menginspirasi. Itu adalah bagian kata kunci dari pemimpin yang melayani. Dia tidak hanya sebagai seorang pelayan saja, melayani segala macam, tapi dia juga harus bisa menginspirasi. Bagaimana pemimpin itu bisa menginspirasi? Contoh, misalnya di dalam lingkungan itu misalnya ada seorang babinsa melihat kondisi lingkungan itu kotor sekali, tidak tersentuh. Nah, babinsa ini langsung membersihkan lingkungan di sekitarnya itu. Terus kemudian dilihat oleh warganya. Loh, kok Pak Babinsa mau ya membersihkan lingkungan? Malulah kita. Ayolah kita sama-sama ikut sama Pak Babinsa ini untuk bersama-sama dengan Pak Babin Kamtibmas, perangkat-perangkat desa dan lainnya untuk membersihkan lingkungan. Nah, ini bagian dari contoh apa? Menginspirasi. Akhirnya saring melayani dan pemimpin yang melayani dan dilayani itu akan terjadi sinkronisasi yang luar biasa. Dengan apa? Dengan satu contoh perbuatan yang nyata. Demikian pandangan kami. Pak Wisnu, Ya. gimana pendapat Pak Wisnu nih dari diskusi kita ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya kepemimpinan yang melayani itu sudah dari pendahulu kita sudah diberikan.
dengan ada falsafah Jawa Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ing ngarso Tulodo ing ngarso Tulodo ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani itu sudah di ini kan dari makna-makna dari tiga falsafah itu ing Madya Mangunkarso dia di depan di ing ngarso Tulodo itu di depan dia memberikan contoh. Ing Madya Mangunkarso dia di tengah memberikan semangat, motivasi, inovasi, terus kemudian Tuturi Handayani dia di belakang memberikan dorongan. Itu yang tinggal bagaimana ego kita sebenarnya pada saat kita melakukan kepemimpinan. Di lapangan banyak terjadi bahwa kita sendiri, wah dari dulu ada yang bilang pada saat dia dulu sebagai orang yang selalu melayani, terus pada saat menjadi pemimpin dia egonya akan muncul bahwa saya dari dulu dilayani, sekarang harus seperti ini kan gitu. Saya dulu melayani terus, sekarang saya sudah jadi pemimpin, saya harus dilayani. Itulah ego itu, seperti itulah yang harus dikikis dari masing-masing kita. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Diskusi yang luar biasa. Diskusi ini bincang-bincang ini kita akhiri dengan mengucapkan salam presisi. Salam presisi.